wabarakatuh. Sebelum belajar tentang logika matematika, alangkah baiknya kita perhatikan rangkaian listrik berikut. Di sini ada sebuah baterai, kemudian kabel penghubung, kemudian 3 buah saklar yang masih terbuka, dan sebuah lampu. Untuk menyalakan lampu ini, kita dapat menutup saklar ini, kemudian menutup saklar ini. Nah, sehingga elektron mengalir dan lampunya menyala. Gitu ya. Atau kita dapat menutup saklar yang bawah saja. Dia juga akan menyala. Atau kita dapat menutup keduanya. Dia juga akan menyala. Lalu bagaimana hubungannya dengan logika matematika? Oke, kita perhatikan materi selanjutnya. Pada rangkaian seperti ini, rangkaian listrik seperti ini dengan 3 buah saklar, saklar 1, saklar 2, dan saklar 3, lampu akan menyala jika saklar 1-nya tertutup, saklar 2-nya tertutup, maka dia akan menyala. Itu ya, terang warna kuning. Di sini dia masih mati. Yang kedua, dia akan menyala jika saklar 1 tertutup, saklar 3-nya tertutup. Nah, maka dia akan menyala. Kemudian yang ketiga adalah apabila saklar 1 tertutup, saklar 2 dan saklar 3 juga tertutup, maka dia akan menyala. Jadi, dia akan menyala jika saklar 1 tertutup dan saklar 2 tertutup atau saklar 3 tertutup. Begitu. Misalkan P menyatakan keadaan di mana saklar 1 tertutup, Q menyatakan keadaan di mana saklar 2 tertutup, dan R menyatakan keadaan di mana saklar 3 tertutup, maka dalam matematika, agar lampu dapat menyala, kalimat berikut bisa dituliskan sebagai di bawah ini. P konjungsi Q disjungsi R. P itu apa? P adalah saklar 1 tertutup. Konjungsi itu artinya dan. Q saklar 2 tertutup. Disjungsi artinya atau. R saklar 3 tertutup. Jadi nanti kita bermain dengan simbol-simbol matematika yang baru ya. Biasanya kan dulu sama dengan, dikurangi itu pakai min, ditambah itu pakai plus gitu ya. Maka sekarang ada tambahan yaitu kalau dan dia pakai simbol seperti ini, mirip huruf A ya. Kemudian atau nanti kita pakai simbol seperti huruf V besar. Begitu. Ya, kita akan mulai masuk ke materi ya tentang logika matematika, tapi seperti biasa kita akan belajar tentang teori dasar terlebih dahulu. Logika atau logos dalam bahasa Yunani kuno itu adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Ilmu logika ini tujuannya untuk mempelajari kecakapan berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Oke, dalam logika matematika, kalimat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tak berarti dan kalimat berarti. Untuk kalimat tak berarti, ini biasanya tentang majas-majas gitu ya. Misalnya, bulan tersenyum di malam hari yang cerah. Gunung Slamet murka sambil memuntahkan laharnya. Jadi bulan tersenyum ini tidak ada ya. Ini majas personifikasi. Bulan nggak punya mulut gitu ya. Begitu juga dengan Gunung Slamet ya, yang murka. Nah, itu seperti manusia atau personifikasi. Ini tidak ada nyatanya gitu ya. Ini hanya perumpamaan saja. Kemudian yang kedua adalah kalimat berarti. Kalimat berarti dibagi menjadi dua, yaitu yang berupa pernyataan, proporsi, atau deklaratif,
Yang kedua bukan pernyataan, berupa kalimat tanya, kalimat terbuka, perintah, maupun harapan. Oke, perhatikan untuk yang bukan pernyataan dulu ya. Oke, contoh yang bukan pernyataan adalah yang pertama kalimat tanya. Nih ya. Contohnya, apakah SMK Telkom melaksanakan PTM atau pembelajaran tatap muka pada bulan ini? Yang kedua adalah kalimat terbuka. Contohnya 2X sama dengan 6. Kita tidak tahu ini betul atau salah. Betul jika X-nya adalah 3 gitu ya. 2 kali 3 jadi 6. Tapi kalau X-nya 4, 2 kali 4 harusnya 8 ya, bukan 6. Maka jadi salah. Jadi ini masih belum jelas betul atau salahnya. Jadi masih terbuka. Kemudian yang ketiga adalah perintah. Contohnya adalah tolong ambilkan buku matematika itu. Dan yang keempat adalah harapan. Contohnya semoga hidup kita selalu berkah. Oke, sekarang kita ke kalimat pernyataan proporsi atau deklaratif. Contoh-contohnya adalah yang pertama untuk yang faktual atau perlu pembuktian gitu ya. Yang pertama contohnya Bu Ani adalah guru matematika di SMK Telkom Purwokerto. Nah, kita perlu cek dulu ya betul atau tidak gitu ya. Ini jelas betul Pak, kalau misalnya memang benar gitu ya. Oke, mungkin benar saat ini ya. Tapi mungkin beberapa tahun atau beberapa ratus tahun kemudian mungkin ini bisa jadi kalimat pernyataan yang salah gitu ya. Jadi kita buktikan kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah kalimat yang bernilai benar. Contohnya jumlah hari pada bulan Mei adalah 31 hari. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan yang bernilai salah. Contohnya semua bilangan prima adalah ganjil. Salah ya. Karena 2 itu prima dan tidak ganjil gitu ya. Atau genap. Oke, untuk asal kemampuan, coba kalian jawab di antara kalimat berikut. Tentukan mana yang merupakan pernyataan dan mana yang merupakan kalimat terbuka. Yang A, kerjakan PR-mu. Yang B, hari ini tidak hujan. Yang C, 2X plus 15 sama dengan 21. Yang D, 5 dikurangi 2 ditambah 3 lebih dari 0. Yang E, titik didih air 100 derajat Celcius.